2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Dah, kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Tapi sebenarnya begini, pemilu kita di era sekarang ini adalah pemilu yang jauh lebih demokratis ya. Karena kalau Anda tanya siapa sih penyelenggara pemilu, ya ini bukan pemerintah, bukan kami. Ini dipilih oleh DPR ini. Sehingga kalau kadang-kala kan masyarakat masih berpikir ala Orde Baru gitu. Kalau ada kecurangan pasti pemerintah. Tidak ada urusannya dengan pemerintah nih kerja. Ya, ini dipilih DPR, ini dipilih DPR. Dan supaya diingat, kecurangan pemilu itu selalu terjadi. Kalau zaman Orde Baru dulu yang curang pemerintah terhadap rakyat kan, diambil semua. Sekarang rakyat terhadap rakyat, partai terhadap partai. Kau tahu Pak Mahfud tahu, saya hakim MK. Hakim MK yang ngadili partai ini menggugat partai ini, tidak ada, bukan pemerintah. Nanti KPU yang menghitung, dan itu tidak ada urusannya dengan pemerintah. Nah, terus apa sekarang sebenarnya perbedaan kecurangan yang terjadi itu? Kecurangan kalau dulu bersifat vertikal, dari atas, dulu LPU namanya, Menteri Dalam Negeri ketuanya, ke bawah Kejaksaan Agung, mengatur kemenangan satu partai, Golkar namanya. Kalau sekarang kecurangannya horizontal, antar partai gitu, kontestan. Ujungnya nanti yang digugat KPU, kemudian MK yang mengadili. Nah, ini pemilu yang sekarang sudah berbeda dengan dulu. Dan saya selalu katakan kepada Mas Hasim, Mas Bagja juga, itu apapun hasil pemilu nanti Anda pasti dituduh curang gitu. Pastilah. Apapun hasilnya, karena yang kalah di Indonesia pasti nuduh curang gitu. Ini catat nih, saya bilang tanggal hari ini, besok coba habis pemilu, itu banyak gugatan, pemerintah curang, KPU curang, ini curang, pasti. Itu sebenarnya antara yang kalah dan yang kalah aja, antara rakyat dengan rakyat. Kadang-kala antara satu partai menggugat partainya sendiri. Ini sekjennya calon kalah dengan anggota biasa, gugat ke KPU, ini curang katanya, padahal partainya sendiri gitu. Nah, itu banyak terjadi. Nah, oleh sebab itu harus disadari, pemilu sekarang ini tidak ada campur tangan pemerintah kecuali dua hal. Satu, pemerintah menyediakan anggaran, berapapun diminta asal masuk akal. Ya, saya katakan pemerintah dalam hal ini punya dua peran di pemilu yang bebas diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu dan lain-lain. Pertama, anggaran. Anggaran berapapun yang dibutuhkan disediakan oleh negara, dengan catatan yang dibutuhkan itu dalam arti berapapun pemilu bisa jalan. Bukan semua pun yang diminta gitu, pemilu bisa jalan, dan kemudian pencairannya tentu bertahap sesuai dengan kebutuhan setiap tahapan. Biar selamat semua, biar KPU-nya selamat, pemerintah selamat, semua selamat. Lalu yang kedua, yang dilakukan oleh pemerintah dalam memfasilitasi instrumen hukum. Kan banyak aturan-aturan yang diperlukan. Misalnya sekarang ini ada daerah otonomi baru, ada 4. Itu kan harus diatur dari sekarang, dan itu perlu hukum sendiri. Itu akankah nanti kemudian 4 provinsi baru ini akankah kemudian masuk? Rencananya akan masuk, tapi nanti Mas Hasim bisa memastikan bisa masuk enggak secara teknis. Tapi kalau pemerintah siap, kalau mau masuk sekarang ayo masuk. Bukan hanya itu, nanti DKI Jakarta ini kan harus ada pengaturan sendiri. Kalau dulu ibu kota kan, besok sudah bukan ibu kota. Kota-kota itu apakah ada DPRD-nya apa tidak? Sekarang kan tidak ada, ya kan? Itu nanti harus diatur juga. IKN juga harus diatur. Nah, itu instrumen hukum seperti itu pasti pemerintah turun tangan. Tetapi yang merencanakan itu tentu KPU bersama DPR bersama pemerintah, bukan pemerintah secara sepihak. Nah, yang lain-lain silakan dah, pemilu bebas. Kemudian kalau saya, pemerintah juga akan ikut mengawasi kalau ada pelanggaran, misalnya perlu turun tangan aparat dan sebagainya, ya kita pemerintah yang menggerakkan itu. Dalam konteks seperti apa itu Prof. Mahfud perlu aparat? Misalnya ada kecurangan, kan banyak. Waktu saya jadi hakim MK itu kecurangan, misalnya ada orang memalsu nama orang membawa kartu pemilih punya orang lain diborong, dibawa satu orang ngangkut satu bis suruh nyobros orang yang sama dulu ya. Nah, saya kira substansinya sama kecurangan itu, tapi polanya kayak apa besok. Tetapi kecurangan itu akan selalu ada seperti itu. Ada orang yang menghadang orang yang akan memilih, ada orang memaksa, ada orang money politics. Nah, dulu di zaman Orde Baru kan kita tidak pernah ada ya orang dihukum karena misalnya mencoblos lebih dari satu, money politics. Nah, sekarang itu sekurang-kurangnya yang saya tahu sejak pemilu tahun 2009, 2004 waktu zaman Pak Jimli, zaman saya 2009, itu ribuan orang loh masuk penjara itu. Ribuan orang, cuma tidak terberitakan karena misalnya Anda nyuap orang begini, tangkap polisi
politisi dijatuhi hukuman 2 bulan, 3 bulan. Dulu enggak pernah ada. Baik. Dan itu jumlahnya ribuan sejak Pak itu. Mahfud, menarik ini ketika Bapak menyebutkan antara money politik karena agak samar Pak antara money politik sama uang transport Pak Mahfud. Itu kalau saya lihat tadi itu demo-demo orang yang tidak puas terhadap hasil pemilu. Dan ya itu biasa selalu terjadi. Cuma yang ini yang terakhir ini agak besar ya. Nah karena pada waktu itu kan politik pembelahan itu agak menguat. Politik pembelahan identitas itu agak menguat. Sehingga provokasi yang muncul dari itu memancing orang sangat-sangat emosional. Dan sebenarnya apa yang dituduhkan tentang kecurangan itu kan sudah disalurkan lewat Mahkamah Konstitusi. Ada enggak kecurangan? Ada. Cuma kalau di dalam hukum pemilu itu kecurangan itu tidak mesti membatalkan hasil pemilu. Kalau dengan Anda bertarung, saya menang 10.000 suara. Lalu Anda bilang, Pak Mahfud curang, Anda bisa membuktikan 500, saya tetap menang. Karena kalau curang itu tidak signifikan lalu membatalkan kemenangan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Nanti diulang lagi, orang pura-pura curang lagi, batal lagi. Oleh sebab itu hukum pemilu dengan hukum pidana itu beda. Kalau ada kecurangan di saya, cuma curang 500 terbukti, padahal Anda kalah 10.000, saya tetap menang. Yang 500 gimana? Bawa ke pidana. Itu yang banyak orang masuk penjara sebulan, 2 bulan, dan sebagainya. Itu yang curang-curang di tingkat bawah itu. Bukan tidak dihukum, bukan. Ada, cuma beda antara hukum tata negara atau hukum pemilu dengan hukum pidana. Soal ratusan Gitu. KPPS yang meninggal dunia Pak, penyakit komplikasi, Iya. jantung, ada orang yang percaya itu dalam tanda kutip mendapatkan hal-hal aneh Pak. Iya, silakan aja. Itu kan banyak yang begitu menuduh itu diracun dan sebagainya. Menurut saya tidak masuk akal dan tidak ada bukti untuk menyatakan itu. Selalu orang yang suruh membuktikan yang dituduh. Kan tidak bisa orang yang dituduh kok suruh membuktikan. Yang dituduh KPU atau pemerintah. Yang membuktikan yang menuduh itu di mana? Kan gitu. Di dalam hukum itu begitu. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Dia nuduh misalnya pemerintah curang. Itu dikasih racun semua itu KPPS. Atau PPS gitu. Kasih racun. Lah kalau Anda nuduh buktikan dong. Apa obatnya, di mana terjadinya gitu. Kalau cuma bilang begitu ya gampang. Besok akan terjadi lagi tuh. Yang begitu-gitu. Kalau tidak terjadi di tingkat nasional, di tingkat lokal akan begitu. Apalagi besok pemilunya 2 ya, pilkada sama pemilu. Itu dia, iya. Iya. Pak Hashim, jadi apakah betul kemudian nanti pada tahun 2024 ini tidak akan ada KPPS? Begini, setelah peristiwa yang lalu itu 2019, beberapa lembaga melakukan penelitian ya. Ada Ikatan Dokter Indonesia, kemudian ada kampus UGM dan Kementerian Kesehatan. Temuan-temuannya diantaranya adalah yang meninggal itu usianya di atas 50 tahun. Yang kedua, hampir semuanya itu kecenderungannya adalah komorbid, punya penyakit bawaan. Dan penyakit bawaannya itu diantaranya adalah yang menonjol ya, ada beberapa serangan jantung, kemudian hipertensi dan diabetes. Dari segi desain kepemiluan, Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa penghitungan suara itu harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara. Di semua Undang-Undang Pemilu begitu, tetapi 2019 ini kan beda dengan sebelumnya. Maksud saya dengan pemilu presiden dipisah. Nah di 2019 dilakukan di hari yang sama, waktu yang sama, penghitungannya harus selesai di waktu yang sama. Walaupun sudah ada judicial review yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bahwa penghitungan suara itu apabila belum selesai sampai dengan hari yang sama dengan pemungutan suara dapat dilanjutkan pada hari berikutnya sampai jam 12 siang. Tidak bisa dihindarkan. Dan sesungguhnya, mohon maaf ya, bukannya dalam arti membanding-bandingkan yang negatif ya, tapi intinya memang ada beban yang berat di situ. Dan yang boleh dikatakan secara kemanusiaan yang jadi problem itu begini, untuk menjadi anggota KPPS itu kan harus sehat jasmani rohani. Untuk bisa membuktikan itu kan harus ada tes kesehatan. Nah rupa-rupanya pada peristiwa itu keterjangkauan untuk mendapatkan layanan tes kesehatan yang belum tercapai. Karena apa? Mohon maaf ya, honor anggota KPPS 550.000. Untuk bisa mencapai tempat layanan medis juga kadang-kadang repot. Kemudian mendapatkan pemeriksaan yang memadai juga repot. Sehingga kemudian salah satu yang terjadi adalah teman-teman penyelenggara itu dengan cara membuat surat pernyataan bahwa dirinya sehat. Petugas KPPS itu maksimal 50 tahun atau semuanya PPK, PPS, KPPS itu maksimal 50 tahun dan kemudian untuk memastikan dirinya sehat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk memeriksa bahwa yang bersangkutan sehat. Langkah ini juga kita akan lakukan untuk pemilu 2024 dan salah satu lagi yang akan kita lakukan begini, kami bekerja sama dengan berbagai macam kampus, universitas, perguruan tinggi yang sekarang ini kan ada program MBKM ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini anggota KPPS, mahasiswa-mahasiswa itu. Dan nampaknya banyak yang tertarik. Dengan begitu maka petugas KPPS kita nanti katakanlah dari segi usia kan masuk nih, karena usia minimal 17 tahun, maksimal 55 tahun. Nah yang kedua boleh dikatakan well educated ya, karena pendidikannya tinggi dan kemudian teman-teman mahasiswa ini kan darah muda itu kan penasaran, pengen tahu jadi anggota
anggota KPPS, semangatnya tinggi lah. Dan yang lebih ada hal yang satu lagi yang penting begini, teman-teman mahasiswa itu pada hari H biasanya kan tidak berada di kampung halaman. Untuk bisa nyoblos itu kan harus terdaftar sesuai dengan alamat KTP. Tetapi pada hari H misalkan yang bersangkutan ada di kota-kota di mana dia belajar, mungkin tidak bisa pulang, mau nggak mau kan pindah milih. Untuk pindah milih itu harus ngurus secara partisipatif. 2019 sudah kita praktekkan dan nanti akan kita praktekkan lagi untuk dipindah milihkan. Tetapi kalau misalkan yang bersangkutan ditugaskan sebagai anggota KPPS dan anggota KPPS itu harus ber-KTP setempat, maka anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini kan kemudian tugas di kampung halamannya sendiri, sehingga nggak perlu dipindahkan ke kota di mana dia belajar, kemudian akan dapat katakanlah dapat honor dari KPU, dapat sertifikat, dan kemudian mengabdi di masyarakat di kampung halamannya sendiri. Ini yang saya kira gagasan baru dan kampus teman-teman mahasiswa banyak menyambut Pak baik. Hasyim, yang jadi sorotan juga Pak soal kotak kardus Pak. Istilah awamnya ya kotak kardus. Yang pertama begini, kotak suara yang bahannya aluminium itu statusnya sebagai aset barang milik negara, aset BUMN. Makanya kalau di kantor-kantor termasuk kotak suara itu kan dikasih stiker ya, ada nomornya. Dan karena itu aset, maka pengamanannya juga menjadi tanggung jawab KPU. Sementara tidak setiap tahun KPU ini punya atau dikasih anggaran untuk gudang. Sementara kami harus tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kami, tapi kami bisa ngapa-ngapain ini. Selain itu kotak aluminium ini kan layak jual gitu, nilainya tinggi. Ini yang dorong orang untuk gimana caranya dapat itu dijual di luar. Nah dengan situasi itu maka mengubah kotak suara yang bahannya aluminium menjadi bahasa awamnya ya kotak kardus itu mengubah status yang semula aset BUMN menjadi barang habis pakai. Kalau dalam bahasa tata kelola itu dimusnahkan dan kemudian uangnya disetor ke kas negara. Dan kotak kardus yang statusnya barang habis pakai setelah pemilu, setelah sengketa, setelah kita arsipkan, setelah pejabat terpilih dilantik, itu kemudian juga dihapuskan ya. Dan uangnya juga disetor ke kas negara. Artinya ini nanti masih akan digunakan kembali? Akan digunakan kembali. Dan insya Allah besok Rabu KPU mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan karena setor uang ke kas negara gara-gara jualan. Spesial, Iya. Maria, kami akan berikan porsi satu kalimat setiap narasumber. Tentu. Pesan juga untuk pemilu 2024 dari Pak Hasyim terlebih dahulu Pak, selaku Ketua Silakan, KPU. Pak Hasyim. Silakan Bapak. Ini sering saya sampaikan kepada teman-teman penyelenggara pemilu ya, bahwa pemilu, pilkada adalah arena konflik yang dianggap sah untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Nah karena KPU ini sebagai penyelenggara pemilu, itu sebagai manajer konflik, maka anggota KPU sebisa mungkin tidak menjadi bagian dari faktor penyebab konflik. Konflik yang ya, silakan. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Luar biasa. Pak Mahfud. Prof. Mahfud. Pemilu adalah kontestasi politik dalam rangka implementasi demokrasi. Pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Bersiaplah untuk menang, bersiap pula untuk kalah. Hiduplah di NKRI dengan jujur. Luar biasa. Terima Prof. kasih Mahfud. banyak. Pakar hukum tata negara ya? Lebih spesial daripada Andrew. Wah, luar biasa. Dinantikan oleh pemirsa, kita juga akan melibatkan para peserta pemilu 2024. Sejumlah elit partai politik. Tapi usai jeda, jadi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Rahmat. Terima kasih juga Prof. Mahfud. Terima kasih Pak Hasyim Asyari. Kita nantikan diskusi yang cukup menarik, komitmen dari sejumlah partai politik untuk kemudian memastikan marwah demokrasi kita di pemilu 2024 masih akan terjaga. Khususnya nanti saya akan bersama host tamu spesial kita. Siapa kali ya? Ya pemirsa, Anda kembali di catatan demokrasi TV Pemilu. Kita akan kemudian hadirkan sejumlah elit partai politik yang akan menjadi peserta pemilu di 2024. Kita akan tanya dan juga minta komitmennya bagaimana kemudian nanti bisa menjaga marwah demokrasi kita tanpa kemudian meninggalkan berbagai residu polarisasi di pemilu 2024. Langsung saja, tanpa berlama-lama kalau gitu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu sejumlah narasumber kita yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Langsung saja kami perkenalkan, ada Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Selamat malam. Luar biasa, saya tentu ingin ucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya di tengah kesibukan, padat sekali jadwal G20, APEC, dan juga berbagai hal lainnya. Pak Erlangga, terima kasih banyak sudah hadir. Dan juga kita kemudian kenalkan juga tentu tak asing bagi kita semua, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Terima kasih sudah hadir juga pada malam hari ini. Terima kasih banyak dan juga kita ingin perkenalkan juga tentunya yang warna jasnya paling menyala. Nah ini dia, Mas Hasto. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Terima kasih banyak. Kemudian kami juga ingin perkenalkan juga tentunya pada malam hari ini, Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Dan juga tentunya sudah hadir bersama kita ada Bapak Ahmad Syaihu, Presiden PKS. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.